Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ali Gamari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang kreatif dalam belajar, keseimbangan, dan gerak rotasi. Nah, sobat semuanya, ini materi yang terakhir untuk bab ini, yaitu 1.5 tentang energi dan momentum gerak rotasi. Nah, apa saja yang dapat kita bahas kali ini? Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang energi kinetik gerak benda. Tentu kita sambungkan antara gerak translasi dan rotasi. Nah, kemudian kita sambungkan lagi dengan kekekalan energi mekanik. Nah, coba semuanya, yang ketiga nanti kita lanjutkan momentum sudut. Nah, untuk momentum sudut ini ada juga kekekalan momentum sudut. Nah, yang kelima nanti kita akan biasakan untuk contoh-contoh soal tentang level penalaran. Baiklah, kita mulai untuk bagian yang pertama, ya, tentang energi kinetik gerak benda. Nah, sobat semuanya, benda yang bergerak selalu memiliki energi kinetik. Tapi pada kesempatan ini kita akan bahas ada energi translasi. Kalau dia bergerak translasi, energi kinetiknya rumusnya adalah, nah, saya yakin sudah ingat semuanya, EK, kita beri nama EKT ya. Translasi itu sama dengan setengah MV kuadrat. Ini kelas 10 sudah dibahas. Kemudian, nah, bagaimana kalau geraknya rotasi? Ternyata akan punya energi namanya EK rotasi, EKR saja. Nah, ini analog dengan ini. Setengahnya tetap, masanya itu analog dengan I, kemudian V-nya analog dengan omega. Berarti punya bentuk yang sama, setengah I omega kuadrat. Nah, sobat semuanya, saya yakin pernah melihat ada benda yang bergerak translasi dan rotasi. Jadi kedua-duanya kita sebut apa itu? Menggelinding. Jadi ini ada menggelinding. Bagaimana kalau menggelinding? Kalau menggelinding berarti jumlah keduanya. Nah, sobat semuanya, kita sebut aja EK tot, ya, EK total berarti EK translasi ditambah EK rotasi. Silahkan EK rotasi itu I-nya diganti KMR kuadrat, omeganya diganti V per R, maka akan diperoleh sama dengan K kali setengah MV kuadrat. Sehingga kalau totalnya itu bisa menggunakan rumus ini, setengah dikalikan 1 plus K dikalikan MV kuadrat. Ini untuk translasi, ini untuk rotasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh sobat semuanya. Jadi kalau ada menggelinding atau total, itu setengah kalikan 1 plus K dikalikan M kali V kuadrat. Mari kita lanjutkan untuk contoh soal supaya lebih paham. Nah, untuk energi kinetik ini, nah, sobat semuanya silahkan diperhatikan soalnya. Bola kayu pejal, ingat bola pejal, berarti langsung ingat K 2 per 5, memiliki berat 25 Newton dan jari-jari 10 cm. Bola tersebut bergerak dengan bergerak lurus ya, pada laju 20 meter per sekon sambil berputar. Berarti lurus dan berputar, berarti dia sama saja dengan menggelinding. Jika tidak terjadi slip, energi kinetik total bola tersebut adalah, berarti yang ditanya EK total. Nah, ingat kita tadi sudah merumuskan berapa itu? Setengah kali 1 plus K kalikan MV kuadrat. Nah, berarti tinggal kita masukkan setengah K-nya 1 plus 1 K-nya ini bola pejal berapa tadi? 2 per 5, berarti 2 per 5 kali M. Di sini berat, berarti masanya 2,5 kg dibagi dengan G. Berarti ini 2,5 kali V kuadrat, berarti 20 kuadrat. Nah, berarti tinggal masukkan setengah, ini dijumlahkan 1 plus 2 per 5 itu kan sama dengan 7 per 5 kali 2,5 kali 400. Sobat semuanya, ini bisa dibagi, ini 2
2 dengan 2 4, dengan 4 ini hilang, berarti jawabnya 700 Joule. Berarti jawabnya D. Nah, semoga mudah untuk dipahami. Nah, sobat semuanya, ini contoh energi kinetik. Jadi untuk benda menggelinding. Berarti kalau translasi saja, rotasi saja, semoga mudah untuk dikerjakan. Nah, untuk berikutnya kita coba untuk menerapkan pada bagian kedua, yaitu kekekalan energi mekanik. Nah, sobat semuanya, kalau ada medan gaya konservatif, yaitu medan gaya yang memenuhi hukum kekekalan energi, nah, contohnya adalah gravitasi, maka akan berlaku kalau konservatif itu ya berlaku kekekalan energi mekanik. Berarti EM itu EP ditambah EK kekal, atau biasanya EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Hanya saja kalau gerak di sini itu harus memperhatikan ada EK translasi dan ada EK rotasi. Nah, itu aja. Jadi kalau bendanya rotasi berarti EK rotasi. Kalau menggelinding kedua-duanya. Nah, kalau yang translasi saja lurus saja berarti itu materi usaha dan energi di kelas 10. Nah, kita lihat contoh soalnya. Coba untuk penerapannya ya. Nah, berarti perlu kita hangatkan otak kita. Nah, seperti biasa ya, cukup hangat saja. Ini contoh soalnya. Sebuah batang panjangnya 30 cm dan masanya 0,5 kg dapat berputar dengan bebas pada ujungnya A. Nah, di A ini ujung ya, porosnya. Jika keadaan awal posisinya mendatar AB, kecepatan sudutnya saat batang tepat posisi vertikal AC adalah. Jadi sobat semuanya, ini ada batang AB di sini. Nah, kalau saya gambar ini ya, maka ini kan ada titik beratnya di tengah. Nah, seolah-olah seperti ada benda jatuh di sini, tapi jatuhnya sambil bergerak rotasi. Berarti di sini ada energi potensial. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya ini H. H sama dengan setengah L. Nah, sampai di C punya energi apa? Kalau kita acuannya C berarti EP-nya 0, berarti di sini tinggal EK, tapi EK rotasi. Nah, saudara semuanya, kalau ada pada gaya gravitasi seperti ini, maka energi mekaniknya akan kekal. Berarti apa? Ya, berarti EMD C sama dengan EMD O ya. Di C hanya ada energi kinetik saja, berarti setengah I omega kuadrat. Kemudian di O itu hanya EP, berarti MGH. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan, maka di sini H itu bisa dimasukkan langsung setengah L, kan gitu ya? Setengahnya hilang, setengahnya hilang. Coret. I, nah sobat semuanya, batang diputar di ujung. Nah, maka masih ingat I-nya berapa? Nah, tentu bisa diingat ya, yaitu berapa? Sepertiga ml kuadrat. Berarti dikalikan omega kuadrat sama dengan mgl. Nah, ingat M coret, L-nya hilang 1, L-nya hilang 1. Berarti kalau saya tulis ini M, L-nya berapa? L-nya ini dalam meter 0,3. Berarti di sini 0,3 dibagi 3 kali omega kuadrat sama dengan 10. Berarti omega kuadrat sama dengan ini bagi ini 10. Berarti 100. Omeganya berarti 10. Satuannya radian per sekon. Berarti jawabnya B. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, sobat semuanya, ini contoh soal kalau hanya gerak rotasi. Bagaimana kalau ada gerak translasinya? Nah, kita lihat contoh yang kedua ini. Nah, coba kita lihat ya. Benda berbentuk silinder berongga atau tipis. Ingat, pokoknya ada benda, ingat nilai K untuk gerak rotasi. Berapakah silinder tipis? K itu 1. Ya, memiliki jari-jari R, benda itu bergerak menggelinding. Ya, ingat menggelinding berarti punya kedua-duanya nikahnya, rotasi maupun translasi. Tanpa tergelincir mendaki bidang miring kasar yang mempunyai sudut kemiringan alfa ya, 53 derajat. Jika percepatan gravitasi G 10 dan kecepatan awal berarti V0 ini 8 V0-nya, panjang lintasan miring yang ditempuh benda sebelum berhenti adalah.
Nah, coba semuanya. Ini kalau kita gambarkan begini. Ini ada lantai mendatar, ada bidang miring, sudutnya 5,3 derajat. Bendanya awalnya di sini punya kecepatan awal V0, V0-nya 8 meter per sekon. Sampai di titik ini, misalkan ini titik awalnya A, sini B, dia V-nya 0. Berhenti kan? Nah, ini tingginya H. Nah, sobat semuanya, soal seperti ini itu kalau tidak ada gaya dari luar, momen dari luar, maka dia energi mekaniknya kekal. Berarti bisa saya tuliskan bahwa EM di B sama dengan EM di A. Nah, itu kekal seperti itu. EM di B energi apa? Energi potensial karena dia berhenti. Berarti apa? MGH. Nah, berikutnya apa? EM di A. Di A punya energi kinetik karena hanya 0, tapi EK-nya translasi dan rotasi. Berarti kita gunakan rumus yang totalnya tadi, setengah kali 1 plus K kali MV kuadrat, V-nya V0. Nah, tinggal masukkan berarti, atau sebelum dimasukkan ini M-nya coret ya. M-nya coret, ingat K tadi 1 kan? 1 tambah 1 coret kan dibagi dengan ini. Nah, berarti tinggal G kali H. G-nya 10 kali H sama dengan V0 kuadrat. V0-nya berapa? 8. Berarti 8 kuadrat 64. Berarti H sama dengan 6,4 meter. Nah, sobat semuanya, ini 6,4 meter. Masih ingat perbandingan 5,3 derajat? Berarti di sini 4, di sini 3, di sini 5. Ini S. Nah, sobat semuanya, bagaimana mencari S? Yang ditarik kan ini panjang lintasan. Berarti apa? S. Maka S itu bisa pakai perbandingan. Boleh, ingin dirumuskan juga boleh. S itu berapa? 5/4 kali 6,4 meter. Kalau ini kita bagi ini ya, jadi berapa? 1,6 kali 5 berarti jamnya berapa? 8 meter. Berarti ini A. Nah, bagaimana? Sederhana kan? Pokoknya terus latihan, insya Allah akan diberikan kemudahan. Nah, sobat semuanya, kita sudah bahas tentang energi, terutama energi kinetik rotasi dan kekekalan energi mekanik. Maka kita lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu tentang momentum sudut. Jadi pada gerak rotasi itu ada momentum sudut. Tapi setiap benda yang bergerak akan punya momentum. Ya, momentumnya ada dua, ya, yaitu untuk translasi yang sering disebut dengan linier. Nah, itu apa? Yang kita kenal di kelas 10, P sama dengan M kali V. Nah, tapi pada gerak rotasi ada lagi, apa itu? Momentum sudut. Apa? L simbolnya. Nah, itu analog dengan ini. M-nya analog dengan I, V-nya analog dengan omega. Jadi untuk momentum sudut itu besarnya L sama dengan I kali omega. Berikutnya kita pahami contoh soalnya. Nah, ini ada tentang momentum sudut. Nah, kita lihat ya. Silinder pejal. Nah, sobat semuanya, begitu ada silinder pejal untuk berotasi jangan lupa langsung ingat K sama dengan setengah, kan gitu ya. Bermasa 0,25 ya kilogram dan jari-jari 20 cm diputar pada sumbu yang melalui pusat silinder dengan kecepatan sudut adalah omega 720 rpm. Momentum sudut momentum sudut silinder adalah titik-titik. Nah, sobat semuanya yang ditanya adalah L dari silinder. Nah, sobat semuanya, kita perlu memahami dulu omega. Omega di situ tertulis 720 rpm. RPM adalah rotasi per menit atau putaran per menit. Maka harus dirubah ke radian per sekon. Nah, sobat semuanya, satu putaran itu 2 pi radian. Berarti jadi 720 kali 2 pi radian per menit. Jadikan sekon berarti per 60 sekon per sekon. Nah, berarti jamnya ini dibagi ini adalah 12 ya. 12 kali 2 berarti 24. 24 pi radian per sekon. Nah, omeganya sudah dalam radian per sekon. Sehingga kita langsung ke L. Ingat, L adalah I kali omega.
Sobat semuanya, I itu dari silinder pejal, berarti setengah mr kuadrat kali omega. Maka kita lanjutkan, setengah M-nya 0,25, R-nya 20 cm berarti 0,2 meter, kita kuadratkan langsung. 0,2 jadi 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2 kali omeganya 24 pi. Nah, sobat semuanya, 0,25 kali 4 itu 1, 24 dibagi 2, jawabnya 12. 12 kali 10 pangkat min 2 berarti 0,12 pi. Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Berarti jawabnya adalah pi. Semoga bisa dipahami. Sobat semuanya, setelah momentum sudut biasanya terkait dengan kekekalan momentum sudut. Nah, kita bahas untuk bagian keempat ini. Kekekalan momentum untuk hal ini adalah momentum sudut. Nah, sobat semuanya, jika pada sistem benda tidak ada momen gaya luar, maka akan berlaku ini. Nah, momentum sudut totalnya itu kekal. Nah, tidak ada gaya luar itu sama saja dengan sigma torsinya sama dengan 0. Jadi tidak ada torsi ya. Berarti akan berlaku kekekalan momentum sudut. Nah, atau bisa juga biasanya L awal sama dengan L akhir. Nah, semoga bisa kita pahami. Berikutnya kita pahami dalam contoh soal. Nah, ini juga perlu dihangatkan ini otak kita ya. Semoga semakin hangat, tidak usah harus panas ya. Nah, coba kita lihat ya. Dua piringan berjari-jari sama. Ingat, begitu ada berjari-jari sama, maka berpikirlah positif bahwa itu adalah bantuan untuk kita, gitu ya. Memiliki massa masing-masing MA 0,4 dan MB 0,8. Pada awalnya kedua piringan berputar dengan kecepatan omega A sekian 32, omega B-nya 8. Jika kedua piringan digabungkan sepusat, maka kecepatan sudutnya menjadi titik-titik. Nah, sobat semuanya, ini kejadiannya bisa saya gambarkan begini ya. Kita cermati ya. Ini ada benda A, silinder ya. Piringan atau silinder, ini B, ini punya omega A, muter, ini punya omega B. Berarti ini punya IA, ini IB, dia berputar sendiri-sendiri. Kemudian digabung, berarti menjadi satu kesatuan seperti ini. Ini A, ini B menjadi satu, dia muter bersama namanya omega aksen. Ini I-nya I total. Nah, sobat semuanya, kejadian seperti ini tidak ada momen gaya dari luar. Maka LA atau L awal sama dengan L akhir. L awalnya apa? Yaitu IA omega A ditambah IB omega B sama dengan I total kali omega A sen. Nah, ingat, untuk piringan atau silinder pejal itu setengah MR kuadrat. R-nya sama. Nah, berarti bisa kita jadikan satu di luar. Setengah R kuadrat berarti tinggal kali MA omega A ditambah MB omega B sama dengan apa? Setengah R kuadrat kali M total, MA plus MB kali omega aksen. Nah, sobat semuanya, setengah R kuadrat hilang, setengah R hilang ya. M-nya kita masukkan, MA-nya 0,4 kali 32 ditambah MB-nya 0,8, omega B-nya 8 sama dengan ini jumlah langsung jadi 1,2 omega aksen. Sobat semua, ini bisa ini omega aksen ya. Ini bisa dicoretkan dibagi 0,4 bagi 0,4 bagi 0,4. Ini 2, ini 3. Berarti ini 32 ditambah 16. Berapa itu? Kita lanjutkan ke sini ya. Kita lanjut sini. Berarti berapa? 48. Sama dengan berapa? 3 omega aksen. Berarti omega aksen 48 dibagi 3 adalah 16 rpm. Karena semua dalam rpm berarti tidak perlu diubah. Berarti jawabnya B. Nah, semoga mudah untuk dipahami. Nah, sobat semuanya, tadi sudah ada contoh soal kekekalan energi mekanik ya. Sekarang ada kekekalan momentum. Ini juga perlu penalaran, perlu analisis. Tetapi karena ini sering muncul, maka ini
bisa dikatakan sebagai penalaran atau hanya penerapan. Nah, oleh sebab itu untuk contoh penalaran yang berikutnya, nah kita lihat untuk bagian yang kelima. Nah, yang kelima adalah contoh yang memang itu penalaran. Nah, coba kita lihat ya. Soalnya silahkan diperhatikan. Seorang penari berdiri di atas lantai es licin dan berputar di tempatnya seperti gambar. Ada gambar A dan B ya. Mula-mula penari tersebut berputar dengan menyilangkan kedua tangan di dadanya. Gambar A ya, A ini. Nah, kemudian penari tersebut kembali berputar sambil merentangkan kedua tangannya. Jadi awalnya tangannya di dada, kemudian direntangkan, gitu ya. Nah, ada perubahan. Itu gambar B. Pernyataan pada tabel di bawah yang benar berkaitan dengan kedua keadaan penari tersebut adalah. Nah, sobat semuanya. Ini ada dua, ini kita tulis saja punya IA, di sini punya IB. Nah, kalau ada perubahan seperti ini sobat semuanya, itu sebetulnya bendanya berubah, jari-jari berubah karena ada tangan yang seperti ini. Nah, maka ini dikatakan IB itu lebih besar, IA lebih kecil. Berarti kalau ditanyakan mana yang benar, kita lihat karena ditanya momen inersia, berarti yang mendekati benar yang sudah ada satu syarat benar adalah ini, D dan E. IB lebih besar. Kemudian yang kedua momentum sudut. Sobat semuanya, kalau ada kejadian seperti ini, itu tidak ada momen gaya dari luar, tangan direntangkan atau di dada, itu sebenarnya untuk merubah kecepatan sudut. Tetapi momentum sudutnya kekal. Berarti sebetulnya LA sama dengan LB, kekal. Berarti jawabnya yang lebih tepat adalah E. Nah, sobat semuanya, ini contoh soal level penalaran. Sebetulnya tidak harus selalu sulit. Ingat, soal level penalaran tidak sulit, tapi perlu analisis. Loh, mengapa ini kok saya masukkan sebagai level penalaran? Ingat, pertama ada stimulusnya. Stimulusnya, apa itu? Ada data, ada gambar, ya, ada deskripsinya. Yang kedua, itu perlu menganalisis. Di sini adalah membandingkan. Ada dua kejadian. Membandingkan itu termasuk menganalisis gitu. Nah, yang ketiga adalah dia ada dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu kontekstual. Nah, sobat semuanya, tiga hal penting ini salah satu yang menyebabkan soal ini kita masukkan sebagai soal penalaran. Semoga mudah untuk dipahami. Sobat semuanya, baru saja kita membahas tentang materi bagian yang kelima ya, dari keseimbangan dan gerak rotasi, yaitu 1.5 tentang energi dan momentum gerak rotasi. Nah, ini terakhir, semoga bisa bermanfaat, semoga mudah dipahami. Nah, sobat semuanya, jangan lupa ikuti terus materi-materi berikutnya, terutama kelas 11 ya, yaitu untuk bab yang kedua. Untuk saat ini, saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.